Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Beowulf diserang oleh Law Master. Kalian penasaran dengan keadaan Beowulf? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Law Master yang sudah mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Law Master berkata, "Kemana dia pergi? Mereka menghilang begitu saja. Bukankah material art dari Law Master sangat kuat sampai bisa membuat tubuh manusia menghilang menjadi debu? Dia masih hidup. Temukan dia. Aku yang akan membunuhnya. Kejar mereka." Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Law Master dan murid-muridnya. Salah satu murid di sana berkata, "Jejak darahnya berlanjut di sini. Dia pasti terluka karena serangan Law Master dan dia kabur. Aku sudah mengirim tim untuk menangkap mereka. Mereka harusnya berhasil menangkapnya sebentar lagi. Kita tidak perlu menunggu mereka. Aku sendiri yang akan pergi." Dark Shadow bergumam, "Kenapa dia masuk ke Law Master Hall? Yang ada di dalam bawah tanah Law Master Hall penelitian racun." Dark Shadow pun berkata, "Di dalam sana berbahaya. Itu tempat penelitian racun." Di dalam ruangan Law Master Hall sudah banyak murid yang teracuni di dalam sana. Law Master melihat semua muridnya yang sedang keracunan di sana. Salah satu murid di sana berkata, "Semuanya, tahan napas kalian." Tiba-tiba Law Master mencoba menyerap semua racun di sana. Murid di sana berkata, "Law Master sedang mencoba menghilangkan racunnya dengan menghirup udara di tempat ini." Akan tetapi, tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung membunuh murid-murid di sana. Law Master terkejut melihat semua itu. Ternyata yang melakukan itu adalah anak-anak yang dibawa oleh Beowulf. Soma berkata, "Semuanya terjadi seperti yang kamu rencanakan, Kak. Aku sudah lama menunggu ini." Kita kembali di sebelum kejadian itu terjadi. Di sana ada Beowulf dan Soma berbincang-bincang. Soma berkata, "Kakak, kapan kita bisa membunuh mereka? Mereka akan berpikir darah dari mayat yang kita bawa adalah darahku. Dan mereka pasti akan mengejar kita. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang masuk ke tempat kematian mereka. Aku tidak ingin membunuh mereka dengan mudah. Kita memancing mereka dan membunuh dengan racun terlebih dahulu. Kalau begitu, kita tidak bisa membunuh mereka. Mereka semua tidak akan mati hanya karena satu racun. Kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk melawan mereka satu persatu. Bukankah kamu bilang mereka terlalu banyak? Dengarkan saja aku. Bertahanlah sebentar lagi. Kamu bisa membunuh mereka sebanyak yang kamu mau." "Benarkah?" Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana Soma berkata, "Aku tidak masalah mati jika bisa membalaskan dendamku. Bagaimana dengan kalian?" "Aku juga." "Bagus, ayo bantai mereka." Law Master pun mulai menyiapkan sebuah kekuatan di tangannya. Law Master berkata, "Tunggu saja, saat kabut racun ini hilang, aku akan membunuh kalian semua. Jika
Aku bisa membakar kabut racun ini dengan teknikku. Kalian akan mati. Lawmaster pun mengeluarkan kekuatannya ke seluruh area tersebut, sampai kekuatan Lawmaster terpancar di luar ruangan dan membuat lubang besar di sana. Draxido berkata, "Apa yang terjadi di dalam sana?" "Itu Lawmaster. Cepat turun dan bantu Lawmaster." "Baik." Murid-murid di sana pun mulai turun untuk membantu Lawmaster. Salah satu murid di sana berkata, "Apa Anda baik-baik saja? Lawmaster telah mengalahkan mereka semua." Lawmaster bergumam, "Itu adalah serangan terkuat yang bisa aku keluarkan. Seharusnya mereka semua sudah jadi debu sekarang. Tetapi kenapa aku masih merasakan perasaan tidak enak?" Dengan tiba-tiba ada seseorang di samping Lawmaster dan langsung menyerangnya. Tapi serangan itu masih belum mengenai Lawmaster, tapi terkena oleh muridnya. Soma tidak menghentikan serangannya, tapi langsung menyerang maju ke arah murid-murid kuil guntur. Anak-anak pun mulai membantai semua anak buah kuil guntur. Lawmaster mulai marah besar dan dia berkata, "Kau serangga bajingan!" Tiba-tiba ada sebuah benang melilit leher Lawmaster. Akan tetapi Lawmaster bisa dengan mudah menghancurkan benang-benang tersebut. Dan ada belati yang mau mengarah ke Lawmaster. Tetapi Lawmaster masih bisa menghalau itu dengan mudah. Lawmaster berkata, "Apa kamu sudah kehabisan trik murahan?" Lawmaster langsung menyerang. Dia berkata, "Aku tahu kamu bersembunyi di sana." Serangan Lawmaster sampai membuat dentuman yang kencang. Tapi serangan Lawmaster bisa ditangkis dengan mudah oleh Beowulf. Beowulf dengan benang-benangnya, dia mengambil belatinya dan lalu mengarahkan belati itu ke Lawmaster. Tetapi dengan mudahnya Lawmaster menangkis serangan Beowulf. Lawmaster berkata, "Serangan yang jelas itu akan percuma." Beowulf mulai membuka jubahnya dan mulai serius. Beowulf mengingat kata dari Tang Socu, "Aku membuat ini untukmu. Kamu mungkin tidak membutuhkannya, tapi aku memasukkan beberapa senjata tersembunyi di dalamnya." Beowulf mulai bersiap untuk menyerang Lawmaster dan lalu melemparkan jubahnya ke arah Lawmaster. Ternyata di jubah itu ada jarum-jarum kecil yang langsung mengarah ke arah Lawmaster. Akan tetapi dengan mudahnya Lawmaster menghalangi serangan dari Beowulf. Beowulf dengan senjata barunya mencoba menyerang Lawmaster. Senjata itu berubah menjadi kecil-kecil di udara, dan Beowulf menggunakan senjata itu untuk membuat jurus 72 gelombang pedang dan langsung menyerang Lawmaster. Serangan itu sampai membuat Lawmaster kesusahan untuk menahannya, sampai serangan tersebut membuat baju Lawmaster hancur. Lawmaster berkata, "Boleh juga seranganmu." Lawmaster pun mulai menyiapkan serangan yang sangat besar. Akan tetapi Beowulf juga sudah bersiap dengan serangannya. Mereka berdua pun mulai saling menyerang dan membuat benturan yang sangat besar dari jurus mereka masing-masing. Beowulf bergumam, "Feng Xian, master di antara master bela diri. Lawan yang sulit dikalahkan dengan teknik yang aku miliki sejauh ini. Untuk menghadapi master bela diri seperti itu, dibutuhkan teknik yang berbeda. Karena itulah, aku berlatih dan mendapatkan teknik baru."
tapi bukan material art, melainkan gaya bertarung yang hanya bisa digunakan oleh assassin, yaitu ilusi. Memprediksi serangan lawan dan menghindarinya di detik-detik terakhir. Membuat perasaan di mana sang penyerang merasa serangannya mengenai lawannya. Aku mengatur jarak yang menguntungkan untukku dari musuh. Tentu saja, ini adalah teknik yang sangat beresiko. Semakin aku dekat dengan musuh, maka akan semakin berbahaya. Terpapar energi yang mereka keluarkan bisa merobek kulitku atau mematahkan tulangku. Dan terkena serangan langsung akan berakibat fatal. Karena itu, aku memancing mereka lebih dalam. Aku membuat musuh merasakan dampak serangannya menggunakan ilusi jiwa dan pendarahan palsu. Menipu mereka memang tidak mudah. Aku tahu itu. Lawanku bukanlah orang bodoh. Seorang master bela diri pasti akan merasakan perasaan yang janggal. Namun, jika kamu menyerang dan bertahan dalam waktu yang lama, hal itu akan jadi seolah-olah nyata. Aku menyebut teknik tipuan ini neraka semut. Tatapan, nafas, semuanya aspek dari diriku yang palsu. Law Master berkata, "Kamu sudah kehabisan tenaga. Seranganmu melemah. Kamu hanya orang lemah yang menggunakan teknik pengecut. Kekuatanmu yang sebenarnya tidak lebih kuat dariku. Aku akui, kamu menciptakan rencana yang sempurna dan hati-hati. Akan tetapi, pada akhirnya, kamu hanyalah seorang assassin." Law Master pun menyerang Beowulf dengan dahsyat. Beowulf bergumam untuk membuat musuh percaya diri dengan kemenangannya. Saat musuh sudah yakin dengan kemenangannya dan memberikan serangan terakhirnya, serangan mereka menjadi sederhana dan mudah ditebak, dan semua celah mereka terbuka. Beowulf pun langsung menyerang Law Master dengan mudahnya, sampai dia mengeluarkan darah di mulutnya. Law Master berkata, "Kamu beraninya?" Beowulf tidak menjawab. Dia langsung menyerang Law Master dengan serangan keduanya, yang bernama Batu Giok yang menggelegar. Law Master terkena serangan tersebut dengan telak, dan dia pun teriak kesakitan. Beowulf berkata, "Meski kamu melindungi tubuhmu dengan ki, jika kamu diserang dari dalam, kamu tidak akan bisa menghentikannya." Dia sampai mengering setelah terkena serangan dari Beowulf. Beowulf berkata, "Aku menang." Apakah yang akan terjadi pada sekte kuil Guntur setelah pemimpin mereka sudah mati? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!